Baik, perkenalkan nama saya Imade Onggi Prayoga, NPM 086. Di sini saya akan memaparkan materi tentang strategi pemasaran global dari mata kuliah Manajemen Pemasaran Internasional. Nah, yang pertama yaitu ada strategi pemasaran global. Poin-poin yang akan kita bahas dalam video ini, yang pertama adalah teknologi informasi dan kompetisi global, yang kedua yaitu strategi global, yang ketiga strategi pemasaran global, dan yang keempat adalah regionalisasi dan dari strategi pemasaran global. Saat ini konsumen dapat mengetahui produk-produk yang tersedia di negara-negara lainnya. Contohnya, konsumen di India menonton CNN dan Star TV merupakan mereka mengetahui apa yang terjadi di belahan dunia lain. Seorang konsumen di desa terpencil di India kemungkinan akan menanyakan pedagang lokal mengenai produk server, yaitu deterjen yang diproduksi oleh Unilever karena ia baru saja melihat iklannya di TV. Kemudian yang lainnya yaitu dari 10 juta orang Jepang traveling ke luar negeri setiap tahunnya, mereka terekspos pada rumah-rumah yang lebih besar dan juga harga-harga yang lebih rendah untuk barang-barang konsumen dibandingkan dengan harga di pasar domestik Jepang. Akses informasi yang mereka peroleh tersebut menciptakan permintaan yang tidak ada sebelumnya. Batas geografis dan jarak antar negara bukan lagi menjadi hambatan dalam merancang strategi pemasaran global. Namun, sisi lainnya adalah tidak hanya perusahaan yang berkompetisi secara internasional yang terdampak, namun juga perusahaan-perusahaan yang hanya memasarkan produknya secara domestik juga terdampak secara signifikan oleh kompetisi global ini. Kita masuk ke topeng yang pertama yaitu teknologi informasi dan kompetisi global, perkembangan teknologi transportasi termasuk transportasi udara dan juga kontainer bersuhu dingin untuk keperluan logistik dan juga kapal-kapal laut yang besar untuk logistik telah merubah sifat dari perdagangan dunia 5 tahun sejak Perang Dunia Kedua. Perdagangan elektronik dan e-commerce telah merubah sifat kompetisi di seluruh dunia, di mana jarak geografis tidak lagi menjadi relevan. Merancang strategi global, perkembangan teknologi informasi memungkinkan dilakukannya real-time management atau manajemen yang dapat dilakukan secara real-time atau instan. Secara rutin, CEO dari perusahaan besar dapat mengetahui penjualan di hari sebelumnya sampai ke angka yang detail. Dan mereka dapat memperoleh informasi mengenai event dan tren saat ini dan bukan dalam hitungan bulan. Saat semuanya sudah terlambat, retailer besar, contohnya Walmart, memperoleh informasi dari tokonya di seluruh dunia setiap 2 jam melalui komunikasi yang memungkinkan mereka untuk memperoleh informasi yang akurat secara lebih cepat mengenai posisi inventory dan juga pergerakan penjualan produk di toko mereka. Kemudian aktivitas pemesanan dan juga pembelian, ordering dan purchasing yang dulunya sangat tidak praktis dan juga sangat menyita waktu, saat ini dapat dilakukan melalui elektronik. Dan selanjutnya yaitu data interchange, yaitu pemesanan dan pembelian purchasing melalui internet atau online. Hal ini mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kegiatan ini dari dulunya dalam hitungan minggu, saat ini menjadi hitungan hari. Selain
Selain itu juga mempengaruhi jumlah kegiatan paperwork yang perlu dilakukan. Teknologi informasi memungkinkan dilakukannya komunikasi online, mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk ber, bereaksi atau merespon, dan juga meningkatkan produktivitas. Penggunaan komunikasi online dapat meningkatkan efisiensi internal perusahaan, yaitu dengan cara melakukan video conferencing untuk melakukan presentasi dan rapat, sehingga dapat mengurangi biaya travel dan juga menghemat waktu. Teknologi informasi memungkinkan dilakukannya. Elektronik commerce atau perdagangan secara elektronik, pengembangan bisnis tidak lagi terhambat oleh kebutuhan untuk mencari tempat-tempat komersial untuk membuka bisnis, dan kebutuhan untuk mencari staf penjualan internet telah merubah secara fundamental ekspektasi konsumen mengenai kenyamanan, kecepatan, komparabilitas harga, dan layanan dalam berbelanja. Bahkan retailer tradisional pun memperoleh manfaat dari e-commerce. Pemasaran di luar pasar domestik umumnya selalu terhambat oleh jarak geografis atau batas-batas geografis. Namun saat ini tidak lagi seperti itu, karena perkembangan transportasi dan teknologi telah mengurangi banyak kesulitan dalam melakukan bisnis di luar batas negara. Batas-batas geografis tidak lagi membatasi cakupan pasar dari perusahaan multinasional. Akan terdapat banyak perusahaan yang akan kehilangan monopoli lokalnya akibat dari adanya bisnis online. Rakuten Ichiba, yaitu perusahaan internet shopping terbesar di Jepang, memiliki sangat besar bisnis yang terregistrasi di dalam, yaitu 71.000, dan menjual sekitar 30 juta item. Secara online, penjualan dari Rakuten Ichiba meningkat secara signifikan setiap tahun, dan ini menunjukkan bahwa internasional dari waktu ke waktu. Salah satunya perusahaan internet yang bertumbuh dengan cepat adalah online gaming dan juga e-finance. Termasuk dalam e-finance adalah e-wallet yang kita kenal di Indonesia. Perusahaannya adalah UFO, GoPay, dan sebagainya. Teknologi informasi juga memungkinkan terbentuknya I-company effect dari jaringan informasi dalam perusahaan multinasional akan terlihat dalam karakteristik dari struktur organisasinya. Semakin banyak perusahaan multinasional yang mulai mempergunakan internal web servers untuk memfasilitasi komunikasi dan transaksi antar karyawan dengan juga supplier dan dengan distributornya. Contohnya adalah Siemens yang menghabiskan $1 billion untuk mengubah struktur organisasinya menjadi company atau perusahaan yang sepenuhnya elektronik. Teknologi informasi menyebabkan difusi produk yang semakin cepat dalam skala global. Pengaruh yang sangat jelas dari teknologi informasi adalah teknologi yang menyebar dengan cepat dan juga siklus hidup produk yang semakin pendek pada pasar global dibandingkan dengan sebelumnya. Jangka waktu penyebaran TV berwarna dahulu antar benua adalah sekitar 6 tahun. Namun saat ini penyebarannya dari inovasi yang akan lebih singkat,
daripada dahulu karena berita menyebar dengan sangat cepat melalui channel-channel komunikasi, internet, ataupun berbagai media yang lainnya didukung dengan teknologi transportasi yang semakin baik sehingga mampu mengangkut atau mendistribusikan barang-barang dengan cepat ke seluruh penjuru dunia sehingga perusahaan yang menjual PC atau personal komputer contohnya harus membonceng produk baru dalam skala global agar tidak tertinggal dari pesaing-pesaing global yang lainnya. Perkembangan teknologi informasi mendorong terbentuknya global citizenship atau konsumen global. Lingkungan global membutuhkan strategi yang melingkupi banyak negara dan mengintegrasikan operasional perusahaan lintas negara. Strategi ini bersifat global dan tidak lagi mempergunakan orientasi entrosentris, yaitu orientasi pada hanya pasar domestik, atau orientasi polisentrik yang berorientasi pada kebutuhan dan preferensi di masing-masing negara. Saat ini perusahaan perlu untuk mengadopsi orientasi geosentrik yang memandang dunia sebagai salah satu pasar potensial dan integrasikan aktivitas perusahaan dalam satu global basis. Kita masuk ke bahasan berikutnya, yaitu strategi global. Strategi global adalah sekumpulan keunggulan kompetitif yang diperoleh dari skala ekonomis yang luas dan juga distribusi merek secara global dengan cara membangun merek dengan cukupan global, kemudian mempertahankan pangsa pasar secara domestik, dan juga mengatasi fragmentasi selera atau preferensi konsumen antar negara. Saat ini lebih di setengah mobil sedan yang terjual di Amerika adalah merek-merek impor, dan lebih dari setengah kendaraan yang diberi merek asing dibuat di Amerika, sehingga kesimpulannya adalah pemain-pemain asing menyebarkan bisnis otomotif di Amerika dan merubah Amerika menjadi pusat dari industri global. Setiap industri memperoleh aspek global dan faktanya sejumlah industri memiliki lebih banyak aspek global dibandingkan industri yang lainnya. Saat ini dapat dikatakan bahwa dalam beberapa industri globalisasi pasar sudah tercapai di mana secara konsumen di seluruh dunia telah semakin serupa dan perusahaan-perusahaan global tetap berupaya untuk mempengaruhi selera konsumen agar dapat semakin serupa. Terdapat 4 faktor yang menentukan potensi global dari suatu industri yang ditampilkan pada gambar di slide berikutnya. Terdapat 4 faktor yang mendorong suatu industri menjadi industri global. Faktor yang pertama adalah faktor pasar, kemudian yang kedua adalah faktor biaya, yang ketiga faktor persaingan, dan yang keempat adalah faktor pemerintah atau regulasi. Yang pertama kita akan membahas faktor pasar yang mendorong suatu industri menjadi industri global. Faktor pasar bergantung pada karakteristik dari perilaku konsumen dan juga struktur dari saluran distribusi. Beberapa contoh dari faktor pasar yang pertama adalah pendapatan per kapita yang sudah semakin serupa di berbagai negara industrialis. Kemudian berikutnya adalah kesamaan dari gaya hidup dan juga preferensi konsumen di banyak negara. Kemudian diantaranya juga adalah revolusi dari teknologi informasi dan komunikasi. Dan berikutnya adalah semakin meningkatnya perjalanan internasional
yang membuat konsumen menjadi lebih aware atau mengetahui produk-produk yang ada di luar negeri. Kemudian berikutnya ada faktor pasar, adalah kebutuhan dari perusahaan multinasional untuk mengembangkan advertising skala global. Jadi satu iklan yang dapat ditayangkan di seluruh dunia. Kemudian yang terakhir adalah semakin berkembangnya media-media yang cangkupannya global seperti CNN dan MTV. Faktor berikutnya adalah faktor biaya. Faktor biaya diantaranya adalah kebutuhan perusahaan multinasional untuk meraih skala ekonomis dan lingkup ekonomis dengan skala ekonomis yang besar. Perusahaan multinasional dapat menghasilkan produk dengan biaya yang rendah sehingga dengan menetapkan harga yang rendah mereka dapat berkompetisi dengan lebih baik secara global. Berikutnya adalah perkembangan dari transportasi dan logistik ditandai dengan semakin banyaknya perusahaan transportasi dan logistik seperti FedEx, APS, DHL, dan sebagainya. Berikutnya adalah semakin banyaknya negara-negara industrialis baru yang memiliki kapabilitas produksi yang baik, namun dengan biaya tenaga kerja yang rendah. Contohnya adalah banyak negara di Asia yang juga negara-negara Eropa Timur. Yang berikutnya adalah biaya pengembangan produk baru yang semakin tinggi akibat dari siklus hidup produk yang semakin pendek. Faktor berikutnya adalah faktor pemerintah atau regulasi-regulasi yang dapat mendorong terjadinya globalisasi. Pertama adalah pengurangan hambatan-hambatan dalam bentuk tarif maupun non-tarif. Yang kedua adalah dibentuk blok-blok perdagangan seperti Euron dan juga NAFTA. Berikutnya adalah deregulasi yang dilakukan di banyak industri. Berikutnya adalah transisi dari sistem komunis di sistem pasar terbuka atau liberal di beberapa negara, sehingga hal ini mendorong berbagai industri di negara tersebut menjadi industri yang bersifat global. Faktor berikutnya adalah faktor persaingan yang mendorong terjadinya globalisasi. Faktor persaingan diantaranya yang pertama adalah peningkatan pada volume perdagangan dunia, kemudian semakin munculnya negara-negara atau perusahaan-perusahaan yang berambisi menjadi kompetitor global. Kemudian berikutnya akan semakin banyak bermunculan perusahaan-perusahaan internet atau e-company. Kemudian berikutnya adalah semakin banyak perusahaan yang menjadi geosentrik dibandingkan dengan etnosentrik. Contohnya Stanley Walk, sebuah perusahaan di Amerika yang memindahkan fasilitas produksinya ke negara lain dengan biaya yang lebih rendah. Kemudian contoh yang lain adalah United, yaitu perusahaan peralatan terhadap komunikasi dari Jepang yang tidak pernah memproduksi produknya di Jepang, namun justru di negara lain di mana biaya material lebih murah dan juga biaya tenaga kerja lebih murah. Yang terakhir adalah semakin meningkatnya atau semakin banyaknya aliansi-aliansi strategis yang diperlukan oleh beberapa perusahaan secara global. Berikutnya adalah perbedaan antara strategi multi domestik dan strategi global. Dalam strategi multi domestik, perusahaan mengelola aktivitas internasionalnya sebagai mengelola portofolio, sehingga cabang-cabang perusahaan di masing-masing negara mengontrol aktivitas-aktivitas mereka untuk memaksimalkan profit di area operasi mereka, sehingga aktivitas atau personal.
Cabang-cabang ini tidak memiliki keterkaitan dengan aktivitas di cabang lainnya di negara lain. Cabang-cabang ini memiliki tingkat ekonomi yang sangat tinggi dan aktivitas menjadi cabang di masing-masing negara ditentukan oleh kondisi kompetitif di pasar domestik mereka. Sebaliknya, strategi global adalah strategi yang menginteraksikan aktivitas perusahaan dalam skala global dan mencoba untuk mencari keterkaitan atau kesamaan antar negara, dan strategi global ini memerlukan seluruh dunia ini sebagai satu pasar yang tidak memiliki batas. Perusahaan yang mengimplementasikan strategi global adalah perusahaan yang berorientasi geosentrik. Perusahaan ini memandang seluruh dunia sebagai satu arena operasinya dan mengembangkan integrasi global untuk meraih skala ekonomis dan di waktu yang sama saat yang sama juga mencoba untuk tetap responsif. Terdapat perbedaan selera pasar apabila perbedaan tersebut benar-benar signifikan dan perlu ditindaklanjuti. Bahasanya berikutnya adalah struktur persaingan industri. Struktur persaingan industri dapat bermanfaat untuk memahami karakteristik dari strategi global. Struktural persaingan industri mengidentifikasi faktor-faktor kunci untuk menentukan karakteristik persaingan dalam satu industri yang dapat mempengaruhi profitabilitas dalam industri tersebut. Terdapat 5 faktor yang mempengaruhi tingkat profitabilitas suatu industri. Yang pertama adalah persaingan antar kompetitor. Semakin banyak kompetitor dalam satu industri akan menyebabkan profitabilitas perusahaan di industri tersebut tertekan. Faktor yang kedua adalah potensial intern atau potensi masuknya pemain baru ke dalam industri. Semakin tinggi entry barrier atau hambatan masuk industri yang semakin tinggi akan menyebabkan jumlah pemain yang masuk menjadi sedikit. Contoh-contoh industri yang memiliki hambatan masuk yang tinggi adalah industri yang membutuhkan investasi dalam jumlah besar dan industri yang sifatnya kompleks. Di contohnya airlines. Sebaliknya, industri dengan entry barrier yang rendah atau hambatan masuk yang rendah adalah industri retail online, di mana banyak perusahaan yang dapat memasuki industri online dengan sangat mudah dengan investasi yang minim, sehingga industri dengan entry barrier atau hambatan masuk yang rendah menyebabkan profitabilitas industri tersebut juga menjadi rendah. Karena potensi masuknya pemain-pemain industri tersebut sangat besar. Yang ketiga ada daya tawar. Supplier industrinya adalah Intel telah menjadi produser dominan mikroprosesor untuk PC bargaining power Intel yang cukup besar ini menyebabkan banyak produsen PC beroperasi dengan profit margin yang sangat rendah, sehingga ini menyebabkan industri PC menjadi sangat kompetitif atau memiliki profitabilitas yang sangat rendah. Faktor yang keempat adalah daya tawar dari pembeli. Saat ini, pembeli memiliki daya tawar yang sangat besar karena mereka memiliki akses informasi yang sangat luas. Saat ini, pembeli dapat membandingkan harga, layanan, maupun produk antar perusahaan dengan cepat melalui internet, sehingga mereka akan memiliki perusahaan yang menurut mereka terbaik. Kemudian faktor yang kelima adalah ancaman dari produk-produk substitusi. Contohnya adalah
industri kamera saat ini sudah sangat terdesak oleh industri smartphone, di mana smartphone dapat menyediakan substitusi bagi kamera, di mana smartphone saat ini telah dilengkapi dengan kamera dengan kapabilitas yang sangat tinggi yang saat ini dapat melayani fitur-fitur di suatu kamera, sehingga apabila suatu industri memiliki atau terdapat industri lain yang mampu menyediakan produk substitusi, maka industri tersebut akan terancam secara pangsa pasar dan juga secara profitabilitas. Keunggulan kompetitif perusahaan yang memiliki keunggulan kompetitif adalah perusahaan yang mampu memberikan manfaat yang sama dengan kompetitor, namun dengan harga yang lebih rendah, atau memberikan manfaat atau keunggulan yang melebihi dari produk kompetitor. Keunggulan kompetitif hanya sementara apabila kompetitor dapat menyamai tawaran perusahaan dan sama-sama unggul, maka perusahaan tidak lagi memiliki keunggulan kompetitif untuk memperpanjang periode monopoli ini. Atau untuk memperpanjang periode keunggulan kompetitif perusahaan berupa untuk mengembangkan strategi-strategi yang sulit untuk ditiru oleh kompetitor. Perusahaan yang membangun keunggulan kompetitif dari skala ekonomis, artinya mampu memproduksi faktor dengan biaya lebih rendah sehingga menetapkan harga lebih rendah, adalah perusahaan yang mempergunakan cost leadership, strategi atau strategi kepemimpinan biaya, economies of skill atau skala ekonomis, diperoleh karena pabrik-pabrik yang lebih besar. Umumnya lebih efisien untuk dioperasikan dan biaya produksi per unit menjadi lebih rendah karena overhead cost dialokasikan ke sejumlah banyak item produk yang diproduksi. Skala ekonomis lebih lanjut juga diperoleh dari learning effect atau pembelajaran. Perusahaan mempelajari metode-metode produksi yang lebih efisien seiring dengan waktu, dan juga mereka mengumpulkan pengalaman-pengalaman dalam hal produksi seiring dengan waktu sehingga mereka menjadi lebih baik. Dan hal produksi efek pembelajaran ini membuat kompetisi menjadi lebih ketat saat skala ekonomi yang tinggi telah tercapai, artinya perusahaan telah mampu menekan biaya serendah mungkin sehingga menetapkan harga yang sangat rendah. Hal ini menjadi hambatan masuk yang tinggi dalam industri, artinya pemain-pemain baru menjadi tidak tertarik untuk memasuki pasar karena harus bersaing dengan perusahaan yang telah berhasil menekan harga dengan sangat rendah, sehingga apabila mereka masuk ke pasar tersebut, mereka juga harus menetapkan harga yang rendah sehingga berpikir bahwa profit di industri ini sangat rendah sehingga mereka tidak tertarik untuk masuk. Dan itu artinya hambatan masuk tinggi. Perusahaan-perusahaan yang menerapkan cost leadership strategi atau menawarkan produk dengan harga rendah dan sangat rentan terhadap perusahaan-perusahaan yang mempergunakan strategi diferensiasi, di mana dengan strategi diferensiasi perusahaan ini dapat melayani konsumen dengan baik walaupun terdapat pendapatan bahwa harga yang lebih rendah akan mampu menarik lebih banyak konsumen, namun terdapat juga sejumlah konsumen yang bersedia untuk membayar harga yang lebih mahal untuk memperoleh produk dan fitur-fitur yang mereka inginkan. Fitur-fitur unik dan diferensiasi dapat datang dalam bentuk kenyamanan kinerja produk, desain produk, dan ketampilan produk, dan juga situs simbol dan situs yang diperoleh apabila mempergunakan produk tersebut, dan kesan eksklusif apabila mempergunakan produk tersebut. Contohnya adalah, walaupun produk-produk mobil Jepang
cukup mendominasi dalam industri karena harga produknya terjangkau. Namun merek BMW dan juga Volvo tetap dapat menjaga eksistensi mereka di pasar high dan segmen pada industri mobil karena mereka menawarkan produk yang berbeda, tidak mengedepankan pada biaya rendah, tetapi mengedepankan pada produk dengan fitur-fitur yang berbeda dan munculnya kesan eksklusif pada pemakaian. Perusahaan dengan skala yang lebih kecil dapat mengimplementasikan strategi diferensiasi pada pasar yang ukurannya lebih kecil atau dikenal dengan sebutan jeruk pasar. Perusahaan yang mempergunakan strategi ini seperti ini atau strategi jeruk pasar fokus pada segmen-segmen yang sangat spesial atau memiliki keinginan khusus dalam perusahaan ini mencoba untuk meraih posisi dominan pada segmen kecil tersebut. Contohnya di industri otomotif adalah Full and Strap yang dapat memperoleh posisi yang cukup kuat dan segmen-segmen high power, sport car, dan segmen yang menyukai mobil-mobil sport bertenaga tinggi. Namun dalam era kompetisi global, para pemain jeruk ini dapat sangat rentan untuk mendapatkan persaingan dari perusahaan-perusahaan berskala besar karena dibutuhkan skala ekonomi dibutuhkan untuk berkompetisi dalam skala global. Bagi sejumlah perusahaan teknologi adalah kunci sukses pada pasar yang menginginkan kemajuan teknologi pada produk-produknya. Perusahaan mempergunakan kepemimpinan dalam hal teknologi untuk menghasilkan inovasi yang cepat dan untuk memperkenalkan produk-produk baru. Namun keahlian teknologi yang terbesar di seluruh penjuru dunia membuat keunggulan teknologi satu perusahaan hanya bersifat sementara, di mana perusahaan-perusahaan lain dapat dengan cepat meniru inovasi-inovasi yang baru saja dikeluarkan, sehingga perusahaan tidak sebaiknya berpuas diri. Perusahaan perlu untuk beralih ke sumber-sumber keunggulan berikut untuk tetap menjadi yang terdepan. Teknologi, kemampuan pasar, dan aset-aset lainnya yang dimiliki oleh perusahaan dapat menjadi senjata yang akan mereka gunakan untuk memperoleh keunggulan dibandingkan dengan kompetitornya. Sony adalah salah satu contoh perusahaan yang secara konsisten berupaya menjadi terdepan dalam hal teknologi dengan produk-produk inovatifnya, yaitu diantaranya Trinitron TV berwarna, video recommend Betamax Walkman video recommend atau DVD, dan Blu-ray disk. Teknologi tidak selamanya menjadi yang pertama di pasaran adalah keputusan yang terbaik. Terkadang terdapat juga kelemahan-kelemahan menjadi yang pertama di pasar. Contohnya, ada apa yang dilakukan oleh Citigroup dapat mengilustrasikan bahwa menjadi yang pertama memasuki pasar juga memiliki kelemahan untuk memulai pijakannya atau memulai fondasi bisnisnya di ekonomi Cina yang sedang berkembang. Di Citigroup melakukan aliansi dengan Shanghai Bodong Development Bank di Cina untuk menargetkan pasar kredit car di Cina. Aliansi tersebut kemudian 10 juta kredit car diedarkan dengan kredit yang bergulir di Cina. Namun sejumlah ahli berargumen atau berpendapat bahwa kredit service di Cina akan sangat berisiko bagi perusahaan yang pertama kali memasuki pasar tersebut, karena di Cina tidak memiliki sistem kredit rating secara nasional dan tidak memiliki teknologi pengelolaan risiko yang memadai. Dalam khusus ini, follower dapat memperoleh manfaat dibandingkan dengan first movie karena followers dapat belajar dari kelemahan-kelemahan pioneer dan bagaimana kondisi pasar saat ini, sehingga dengan pengetahuan yang lebih baik, follower mampu mengambil keputusan yang lebih baik untuk memasuki pasar dalam
hal timing, bentuk produk, dan juga skala pasarnya. Sekian yang bisa saya paparkan dari materi yang saat ini saya share. Terima kasih atas eh, atas presentasinya dan terima kasih sudah mendengarkan apa yang saya paparkan. Om Santi 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 Om.